Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian di rumah senantiasa sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Dan juga semoga kita semua selalu terhindar dari segala mara bahaya. Oh ya, Ustazah juga mau mengingatkan kalian semua tidak bosan-bosannya untuk senantiasa menggunakan masker ya. Jadi gunakan masker, apalagi kalau bertemu dengan orang atau keluar rumah ya, agar kita terhindar dari virus. Kemudian juga ketika kita setelah berpergian atau setelah memegang sesuatu harus sering-sering cuci tangan atau gunakan hand sanitizer-nya ya. Selain itu, tadi ya cuci tangan, hand sanitizer, menggunakan masker, selalu jaga jarak ya atau social distancing. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita bersama agar kita sehat selalu. Kalau kita sehat, kita bisa belajar dengan khusyuk ya. Ibadah juga demikian. Nah, bisa berpengaruh untuk menjadikan kita semua menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Kali ini kita akan melanjutkan soal jawab bahasa Indonesia. Jadi kalau video sebelumnya sudah sampai nomor 20, sekarang kita akan lanjutkan ke nomor 21. Just stay tune here, okay? Don't go anywhere. Nomor 21. Peristiwa yang akan terjadi jika Cynthia mematuhi nasihat ibunya adalah A. Dipuji oleh Ibu Warsi karena mengembalikan buku. B. Buku PKN-nya tidak akan hilang. C. Tidak bisa bermain bersama teman. D. Bukunya tetap tersimpan di dalam rak buku. Dan jawabannya adalah B. Buku PKN-nya tidak akan hilang. 22. Nilai moral positif yang terdapat pada cerita tersebut adalah A. Membantu teman yang kesulitan. B. Banyak membaca, wawasan bertambah. D. Meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Dan D. Belajar untuk mengabaikan kesalahan teman. Dan jawabannya adalah C. Meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Nomor 23. Keteladanan yang ditunjukkan oleh tokoh langit pada cerita tersebut adalah A. Bersedia bergaul dengan siapapun di kelasnya, tidak memilih-milih teman dan dalam bergaul. C. Suka membantu teman yang kehilangan buku. D. Mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Dan jawaban atas pertanyaan nomor 23 adalah D. Mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Nomor 24. Pak Aryo memahami gulma yang tumbuh di sekitar tanaman sayurannya dengan kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah A. Fungisida, B. Pestisida, C. Herbisida, dan D. Insektisida. Dan jawaban yang tepat untuk nomor 24 adalah C. Herbisida. Nomor 25. Petugas pos mengantarkan majalah anak ke rumah Doni. Doni sangat senang menerima kiriman majalah tersebut. Sebulan yang lalu Doni mengirimkan puisi kepada redaksi majalah tersebut. Dua puisi Doni dimuat di dalam majalah tersebut. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah A. Buah hati, B. Buah tangan, C. Buah pikiran, D. Buah pena. Dua puisi Doni dimuat di dalam majalah tersebut. Titik-titiknya, jawaban yang benar untuk nomor 25 untuk ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah D. Buah pena. 26. Pada saat istirahat, anak-anak bermain bola. Andi, Ridwan, dan Budi mengejar bola. Andi menendang bola dengan keras. Bola tersebut mengenai pot bunga hingga pecah. Saat ditanya guru, Andi tidak mengakui kesalahannya. Ia menyalahkan Ridwan dan Budi. Andi seperti titik-titik. Peribahasa yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah A. Lempar batu sembunyi tangan. B. Air besar batu bersibak. C. Batu hitam tak bersanding. Dan D. Mencampakkan batu keluar. Peribahasa yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah A. Lempar batu sembunyi tangan. Nomor 27.
Cermati petunjuk penggunaan oven yang diacak berikut. Nah, lihat. 1. Masukkan loyang berisi adonan yang akan dibakar dalam oven, kemudian ditutup lalu tunggu sampai kue matang. Setelah itu matikan kompor dan tunggu oven hingga dingin. Letakkan oven di atas kompor lalu nyalakan kompor. Buka tutup oven, kemudian keluarkan kue yang telah matang dari dalam oven. Tunggu beberapa menit, beberapa saat hingga petunjuk temperatur menunjukkan derajat pada panas sesuai yang diinginkan. Nah, urutan yang tepat petunjuk penggunaan oven adalah, yang dimaksud di sini adalah petunjuk penggunaan oven tangkring ya, oven yang dimasak di atas kompor. Nah, yang pertama itu tentu saja letakkan oven di atas kompor lalu nyalakan kompornya. Kemudian tunggu beberapa saat hingga petunjuk temperatur menunjukkan derajat panas sesuai yang diinginkan. Setelah itu masukkan loyang berisi adonan yang akan dibakar ke dalam oven. Kemudian tutup lalu tunggu sampai kue matang. Dan selanjutnya setelah itu matikan kompor dan tunggu oven hingga dingin. Dan yang terakhir buka tutup oven. Nah, itu C ya. Itu nomor 27, jawabannya adalah C. Nomor 28, cermati teks laporan berikut. Siswa-siswi SD Bina Bangsa mendapat tugas mengamati pasar tradisional. Pengamatan dilakukan pada Sabtu 6 Agustus 2016. Pasar yang diamati menjual berbagai jenis barang yang akan dibeli. Dengan demikian, pembeli mudah mencari jenis barang yang akan dibeli. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks laporan tersebut adalah A. Tempat berjualan barang terlihat sangat bersih. Barang yang dijual di pasar tradisional tidak murahan. C. Tempat berjualan dikelompokkan berdasarkan jenis barang. Dan D. Penjual barang akan senang jika banyak pembeli. Nah, kalimat yang tepat untuk melengkapi teks laporan tersebut adalah C. Tempat berjualan dikelompokkan berdasarkan jenis barang. Kenapa begitu? Kalau jenis barang dikelompokkan ya, tempat berjualan itu dikelompokkan berdasarkan jenis barang, maka pembeli akan mudah mencari barang yang akan dibeli karena sudah dikelompokkan berdasarkan jenis barangnya gitu. Yang di sini ada tempat ikan, yang sebelah sana sayuran. Nah, begitu kan biasanya kalau pasar tradisional ya kan? 29. Sayangilah lingkungan. Pisahkan sampah sesuai dengan jenisnya. Kalimat yang sesuai untuk melengkapi iklan tersebut adalah A. Jangan pernah membuang sampah. B. Budayakan memilah sampah. C. Buatlah banyak tempat sampah. D. Kembalikan sampahmu ke alam. Nah, jawaban yang tepat nomor 29 adalah D. B. Budayakan memilah sampah. Kenapa B? Lihat, perhatikan kalimat pisahkan sampah sesuai jenisnya. Berarti apa? Memilah sampah. Budayakan memilah sampah. Memilah itu kan berarti memisahkan. Jadi memisahkan sampah. Nomor 30. Anak-anak, kalau kita membuang sampah sembarangan, lingkungan sekolah menjadi kotor. Lingkungan yang kotor dapat menjadi sumber penyakit. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks pidato tersebut adalah A. Untuk itu, mari kita hindari lingkungan yang kotor. B. Oleh karena itu, buanglah sampah pada tempatnya. C. Maka dari itu, marilah kita jaga kesehatan diri kita. Dan D. Oleh sebab itu, jauhkan diri kita dari sumber penyakit. Dan jawaban yang tepat untuk nomor 30 adalah B. Oleh karena itu, buanglah sampah pada tempatnya. Demikianlah pembahasan soal jawab bahasa Indonesia untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.